Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Bunda Zidni. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar teman-teman baik-baik saja di rumah ya, dan selalu jaga kesehatan, juga tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar kembali tematik dan sudah memasuki tema ketiga. Nah, di tema ketiga ini kita akan belajar tentang tata letak. Nah, di sini ada tata letak rumahku. Tata letak sendiri bisa diartikan dengan posisi suatu tempat berada. Nah, di sini Bunda sudah mempunyai contoh denah ya. Denah rumah Bunda. Nih, rumah Bunda ada di sini. Nah, yang pertama di sebelah paling kanan ada rumah Umi. Kemudian di sebelah kirinya ada rumah Bunda Dara. Lalu di depannya ada SD Alang Pelopor dan Masjid Alang Pelopor. Kita coba tuliskan ya apa saja yang bisa kita temukan dari denah di sini. Dengan titik pusat ada di rumah Bunda Zidni. Yang pertama, kita bisa menemukan bahwa rumah Umi berada di sebelah kanan rumah Bunda Zidni. Kita tulis di sini ya. Rumah Umi sebelah kanan rumah Bunda Zidni. Nih yang pertama. Kemudian apalagi teman-teman yang bisa kita temukan? Ya, rumah Bunda Dara ada di sebelah kiri rumah Bunda Zidni. Rumah Bunda Dara sebelah kiri rumah Bunda. Nih, kemudian kita lihat di depan rumah Bunda Zidni ada Masjid Alang Pelopor ya. Nah, kita bisa menemukan lagi tata letak yang ketiga adalah Masjid Apel di depan rumah Bunda Zidni. Kemudian yang bisa kita temukan lagi adalah ini ya, ada SD Apel. SD Apel terletak di sebelah kanan masjid dan depan rumah Umi ya teman-teman. Kita tulis di sini. SD Apel terletak di sebelah kanan Masjid Apel dan depan rumah Umi. Nah, sudah ya teman-teman, kita sudah menemukan semua tata letak yang ada di denah. Tadi kita sudah tuliskan ya di sini ya semuanya. Ternyata kita bisa menemukan 4 tata letak atau posisi suatu tempat itu berada. Yang pertama, rumah Umi ternyata ada di sebelah kanannya rumah Bunda Zidni. Lalu rumah Bunda Dara ada di sebelah kiri rumah Bunda Zidni. Kemudian Masjid Apel ada di depan rumah Bunda Zidni. Dan SD Apel terletak di samping kanan Masjid Apel dan depan rumah Umi. Nah, teman-teman menentukannya kanan dan kirinya seperti ini ya teman-teman. Ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Kemudian lihat untuk depan belakangnya. Nah, samping ini samping kanan, samping kiri, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman menentukan tata letak dalam suatu denah dengan titik pusat adalah rumah Bunda Zidni. Nah, nanti teman-teman boleh mencobanya ya untuk menemukan tata letak misalnya di rumah teman-teman masing-masing. Misalnya di sebelah kanan rumah teman-teman siapa, di samping kiri rumah teman-teman siapa, di depannya siapa. Teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah ya teman-teman. Nah, ingat ya,
ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Oke? Nah, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita coba belajar menyusun kalimat menggunakan unsur atau susunan SPOK ya. Ada yang tahu tidak SPOK itu apa? Ya, SPOK itu unsur kalimat yang terdiri dari S sebagai subjek, P sebagai predikat, O sebagai objek, K sebagai keterangan. Subjek sendiri adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Katanya adalah kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan jelas benda. Nah, jadi biasanya kata-kata subjek itu seperti nama orang, misalnya kayak Zidni, Dara, terus Tommy, Toval. Nah, itu adalah masuk ke dalam subjek, atau kursi, pensil, penghapus, monyet, ikan, itu termasuk dalam kata subjek. Nah, yang kedua ada predikat. Predikat adalah kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Nah, kata bendanya berupa kata kerja. Contoh, memasak, bermain, bernyanyi, menjahit, menulis. Nah, itu bisa termasuk ke dalam predikat karena sebuah kegiatan. Dan kegiatan itu dilakukan oleh subjek ya. Tadi kayak nama orang, nama binatang. Nah, kemudian yang ketiga ada objek. Objek adalah sesuatu yang diketahui tindakan oleh subjek. Nah, katanya berupa kata-kata benda, sama seperti subjek. Maksud sama seperti subjek adalah contohnya sama seperti subjek, seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Nah, kata nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda itu bisa dipakai di subjek dan objek ya katanya. Namun ketika dia dipakai di subjek berarti keterangannya sebagai pelaku. Tapi ketika di objek adalah sesuatu yang mengetahui tindakan subjek tersebut ya, si pelaku tersebut. Nah, kemudian terakhir ada keterangan. Keterangan adalah menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Jadi keterangan adalah kata pelengkap untuk mengetahui kegiatan atau sesuatu terjadi. Nah, ada di keterangan. Nah, misalnya kalau keterangan tempat di sekolah, di rumah. Kalau keterangan waktu, misalnya hari Senin, hari Selasa, itu masuk ke keterangan. Nah, contoh kalimat SPOK. Di sini Bunda punya Bapak membeli lampu di toko. Nah, Bapak sendiri ini termasuk subjek ya. Bunda kasih ini ya, tanda subjek, S, tandanya subjek. Nah, membeli sendiri adalah predikat. Tadi kan predikat adalah kegiatan dari si subjek. Di sini kegiatannya Bapak adalah membeli, sedang membeli. Kemudian lampu. Nah, lampu adalah objek. Nah, kenapa objek? Karena lampu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Bapak. Jadi di sini kan mau membeli lampu gitu. Jadi di sini objek dan lampu adalah termasuk termasuk benda ya. Tadi benda juga termasuk ke dalam kata objek. Kemudian di toko. Nah, di toko ini masuk ke keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Karena menunjukkan suatu tempat ya, suatu tempatnya yaitu toko. Nah, seperti itu. Ini kan mendukung kata-kata sebelumnya ya, menjelaskan kata-kata sebelumnya. Jadi ternyata ayah tuh membeli lampu tuh di toko. Seperti itu ya teman-teman, tentang unsur atau susunan kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di sini Bunda punya sebuah kalimat yang masih acak ya. Nah, kita coba untuk menyusunnya menggunakan susunan atau unsur kata SPOK. Nah, di sini ada yang sudah digarisbawahi. Nah, tandanya jika ada yang digarisbawahi seperti ini, berarti dia adalah kata pertama atau sebagai subjek. Berarti kita tulis di sini ya, Gina.
sudah sebagai subjek. Kemudian kita lihat yang menjadi kata predikat. Predikat tadi adalah kegiatan yang dilakukan oleh si subjek. Nah, di sini apa yang bisa menjadi kegiatan dari kata di pasar, membeli dan pisang? Membeli ya. Ada di situ, kita tulis di sini membeli. Nah, kita tulis di sini sebagai predikat. Kemudian objek. Objek adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek, kan? Dan katanya adalah sama seperti subjek, bisa nama orang, nama binatang, nama tumbuhan, nama hewan, berarti nama pernama-namaannya atau nama benda. Di sini yang bisa menjadi subjek ada pisang ya, nih. Di sini ada pisang. Berarti kita tulis di sini pisang sebagai objek. Nah, tinggal kita cari keterangannya untuk melengkapi kalimat atau kata-kata yang di sini ada di pasar. Nah, teman-teman, di pasar apa? Sebagai keterangan apa kalau di pasar? Ya, keterangan tempat. Keterangan tempat. Nah, jadi seperti itu ya cara menyusun kalimat yang acak. Pertama, kalau misalnya sudah ada clue-nya, garis bawah ada garis di bawah suatu kata, berarti dia adalah subjek. Kita langsung tulis subjek. Dan ingat, subjek adalah bisa nama orang, nama tumbuhan, nama binatang, dan nama benda. Kemudian kita cari yang bisa menjadi predikat atau kegiatannya, kemudian objek, lalu keterangannya. Nah, teman-teman, seperti itu ya. Teman-teman, bila teman-teman sudah mengerti penjelasan yang tadi Bunda sampaikan, teman-teman boleh mengerjakan latihan di buku tematik tema 3 halaman 14, 15, 28, 29, 33, dan 37, 38. Bila ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan ke Bunda ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Selalu jaga jarak di rumah dan memakai masker. Pembiasaan pagi, hafalan murojaah surat doa dan hadisnya. Tetap Bunda tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.